Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putra dengan NIM 08011182227008. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal yang diberikan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, saya lanjut ke soal nomor 3, yakni buatlah program berurut berdasarkan masing-masing barisan genap dan barisan ganjil. Contoh, jadi misalkan di sini user atau pengguna itu menginputkan bilangan sebanyak 10 buah. Nah, jadi pengguna akan diminta input berulang sebanyak 10 kali. Jadi pengguna menginput sebanyak 10 kali. Nah, di sini misalkan pertama pengguna menginput 1, kemudian perulangan kedua. Jadi artinya ini nanti akan menggunakan fungsi for. Nah, ini menggunakan fungsi for. Kemudian pengguna menginputkan angka 11, kemudian yang ketiga 12, keempat angka 2, kelima angka 13, dan seterusnya. Nah, dari input bilangan ini tadi yang sebanyak 10 buah ini akan disimpan ke dalam suatu array. Ya. Akan disimpan ke dalam suatu array. Nah, kemudian kita ingin agar program ini mencetak bilangan ganjil serta bilangan genap, siapa saja bilangan ganjil, siapa saja bilangan genap dari bilangan yang diinputkan oleh pengguna tadi. Nah, kemudian bukan itu saja, tetapi di sini juga urutan siapa saja ini tadi bilangannya itu nanti akan diurutkan. Nah, iya, jadi diurutkan bilangannya ini. Misalkan pengguna menginputkan acak nih. Pertama bilangan ganjil misalkan 33. Oke, kemudian pada input kedua dia bilangan genap 28. Kemudian pada input ke pertengahan misalkan dia menginputkan angka 3. Kemudian yang terakhir dia angka 69 misalkan ganjil. Nah, jadi program itu tadi kalau kita buat urut, artinya kan program akan mencetak berapa tadi? 33, bilangan ganjilnya 33, kemudian yang di tengah ini tadi 7, kemudian yang akhir 69. Jadi bilangan ganjilnya 33, 7, dan 69. Dia tidak berurut. Nah, sedangkan pada soal ini kita ingin agar program ini mengurutkan, mencari bilangannya terlebih dahulu, siapa saja bilangan ganjil, kemudian diurutkan. Nah, ini deskripsinya. Nantinya program dari soal tersebut yang ini mengurutkan bilangan yang diinput pengguna berdasarkan bilangan genap dan ganjil. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan banyak bilangan. Kemudian program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai-nilai tersebut. Setelah itu program akan melakukan pengurutan nilai dengan metode bubble sort. Nah, untuk mencetak urutan bilangan ganjil dan genap, program menggunakan 2 buah array. Oke. Jadi untuk mencetak bilangan ganjil tadi kita butuh tempat penyimpanan. Jadi kayak semacam penyimpanan. Jadi setelah ditemukan bilangan ganjil, nantinya kemana bilangan ganjil ini akan disimpan. Sedangkan begitu juga untuk bilangan genap. Ketika ditemukan bilangan genap, kemana data bilangan genap ini akan disimpan. Nah, jadi kita butuh 2 matriks juga di sini, yakni matriks X dan Y. Ketika program menemukan sebuah bilangan ganjil, ya seperti yang saya jelaskan, dia akan disimpan di dalam array X. Begitu juga sebaliknya kalau genap dia di array Y. Nah, ini untuk flowchartnya. Start. Nah, kemudian N ini jadi pada putaran pertama ini yang ini itu input berulang. Jadi program akan meminta input berulang sebanyak N sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Misalkan 10 bilangan seperti yang awal tadi. Nah, kalau 10 bilangan artinya pengulangan dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian juga jika sudah tidak memenuhi, keluar dari perulangan, dia akan melakukan perulangan lagi. Nah, di sini perulangan ini itu digunakan untuk mengecek bilangan genap yang ini ya. Nah, ini jika dia habis dibagi 2, berarti dia bilangan genap. Nah, kemudian yang ini
kemudian jika dia false, nah ini ya, ini perulangan untuk pengecekan bilangan genap. Nah, tetapi kalau dia false ya, dia akan masuk ke bilangan ganjil. Nah, kalau dia ganjil cetak true dan disimpan di array X. Kemudian kalau dia genap disimpan di array Y. Nah, kemudian setelah keluar dari dua looping ini tinggal ke sini. Masuk ke dalam perulangan ini. Nah, perulangan ini apa fungsinya yang di sini? Yakni untuk mencetak. Tinggal mencetak saja bilangan ini tadi. Yo, mencetak. Jadi serta menggantikan bilangan ini tadi. Jadi memindahkan ibaratnya. Jadi misal di sini 1 nih. Nah, nanti X1 itu sama dengan ini X besar ya, ganjil ini X kecil misalkan. Nah, saat X1, X besar 1 itu sama dengan X kecil 1. Artinya kan dia memindahkan angka 1 ini atau menyimpan angka 1 ini ke dalam bilangan ganjil. Jadi dibuatlah persamaan XI dengan X besar I itu sama dengan XI. Sebentar. Nah, oke, kita kembali lagi. Nah, jadi dia akan membuat persamaan ini mengganti nilainya. Kemudian setelah itu dia akan mencetak bilangan ganjil serta bilangan genap. Nah, di sini ya dia mencetak YI ini. Nah, dia akan mencetak bilangan genap dan bilangan ganjil yang ini. Nah, ini tadi untuk memindahkan ibaratnya itu kata menyimpan tadi yang saya jelaskan di awal, menyimpan. Jadi dia akan membuat persamaan antara array awal dengan masing-masing kedua array ini ya. Nah, oke, kita ke program nomor 3. Sini kita sediakan space 100 untuk bilangan, X-nya 100, Y-nya 100. NaIJ integer. Untuk urutan genap, ini urutan ganjil. Kita coba programnya. Masukkan banyak bilangan, misalkan 7. 3, 5, 21, 56, 32, 1, 9. Nah, maka dia akan mencetak urutan ganjil 1, 3, 5, 9, 2, 1, kemudian urutan genap. Jadi dia mengurutkan. Nah, di sini kan padahal saya tidak mengurutkan, tapi dia mengidentifikasi dulu siapa saja bilangan ganjil, kemudian dia mengurutkannya di sini. 1, 3, 5, 9, 2, 1. Begitu juga dengan urutan genap. Baik, sekian untuk pembahasan soal nomor 3. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.